Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat ya, grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama kita lihat dulu bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah seperti ini: y kurang dari ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Jadi kalau tandanya kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari atau lebih sama dengan, dimana a itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau a nya sama dengan 0 artinya dia bukan lagi pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita lihat langkah-langkah untuk menggambarkan grafiknya adalah: yang pertama kita gambarkan parabola y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini merupakan pelajaran Ananda dulu waktu SMP ya, bagaimana cara menggambarkan grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau kita sudah dapatkan grafiknya nanti, lalu kan kita lakukan pengujian pada salah satu daerah menggunakan ambil titik sembarang. Oke, kita lihat contoh soal. Gambarlah daerah penyelesaian y lebih dari min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, untuk itu yang pertama kita lakukan adalah kita gambar dulu parabolanya ya. Kalau parabola berarti ini tandanya sama dengan ya, berarti y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kita lihat di sini koefisien dari x kuadrat itu negatif 1 ya, min di sini. Berarti nanti kita udah terbayang gambarnya, nanti parabolanya akan terbuka ke bawah ya. Nah, sebelumnya kita cari dulu titik potong dengan sumbu x. Kalau dia memotong sumbu x, artinya nilai y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan ini ya. Berarti min x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Atau kita boleh pindah ruaskan, atau kita kalikan negatif 1 semua menjadi dia x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Untuk menentukan nilai x ini ada banyak cara ya, boleh dengan difaktorkan, boleh dengan kuadrat sempurna, boleh juga nanti dengan memakai rumus ABC. Itu waktu SMP telah dipelajari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan memfaktorkan saja, karena ini sederhana. Kita cari dua buah bilangan yang ini, itu didapat dari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah C ya, atau negatif 3. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya adalah B ya, atau negatif 2. Berarti bilangannya adalah negatif 3 dan positif 1 ya. Min 3 kali 1 itu adalah min 3, min 3 tambah 1 itu adalah min 2 ya. Nah, dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, artinya bilangan pertama ini 0 dan bilangan kedua ini 0 ya. Kalau x kurang 3 sama dengan 0, artinya x sama dengan 3. Kalau x tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Kita dapat dua buah titik potong pada sumbu x ya, yaitu titik min 1,0 ini dan titik 3,0. Selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu y. Kalau memotong sumbu y, berarti nilai x nya yang sama dengan 0. Kita masukkan saja ke persamaan ini tadi ya, y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. X nya kita ganti dengan 0, kita peroleh y sama dengan 3. Maka titik potong pada sumbu y adalah 0,3. Berarti kita udah dapat 3 titik, ini dan ini. Lalu kita tentukan titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, yang pertama kita masukkan dulu sumbu simetri ya, atau XP. Kalau titik puncaknya XP, YP, berarti XP itu sama dengan min B
per 2A. Nah, kita lihat di sini tadi. Di sini B nilainya adalah 2. Berarti min B adalah min 2. Dibagi 2A. A di sini adalah min 1, berarti 2 dikali min 1. Maka kita dapatlah sumbu simetrinya nanti adalah XP sama dengan 1. Lalu kita cari YP, tinggal kita substitusikan saja ke persamaan ini. Kita ganti XP nya dengan 1 ya. X ini kita ganti dengan 1, berarti min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. Kita peroleh min 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 4. Maka kita peroleh titik XP, YP yaitu 1,4. Selanjutnya kita tentukan, kita lakukan pengujian ya dari daerah di luar garis grafik parabola tadi. Yang paling gampangnya Ibu ngambil di sini titik 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan awal, Y lebih dari min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Y kita ganti dengan 0, X kita ganti dengan 0. Sehingga kita mendapatkan pernyataan 0 lebih dari 3. Nah, pernyataan 0 lebih dari 3 ini adalah pernyataan yang salah. Artinya, daerah yang memuat titik 0,0 berarti bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kita tentukan. Nah, kalau bukan berarti yang mana? Berarti daerah sebaliknya yang merupakan daerah penyelesaian. Kita perhatikan pada grafik berikut ya, kita coba gambarkan. Nah, oke, sekarang kita punya koordinat kartesius seperti ini ya, berarti kita gambarkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama kita gambarkan titik potong dengan sumbu X. Jadi kita dapat titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 3,0. Lalu kita juga dapat tadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Berarti di sini. Lalu kita peroleh tadi titik puncak atau titik balik adalah 1,4. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau dari gambar ini kita bisa kira-kirakan, berarti gambarnya nanti akan seperti ini kira-kira ya. Nah, ini dia parabolanya. Memotong di titik min 1,0, 3,0. Ya, lalu memotong sumbu Y di 0,3, titik puncak 1,4. Nah, lalu kita mau menentukan daerah yang diarsir, apakah yang di dalam parabola ini atau yang di luarnya ini. Gitu kan? Nah, kita ambil titik uji tadi. Kita ambil titik uji tadi adalah 0,0. Kita ambil yang di dalam parabola. Ya. Karena kita masukkan tadi ke pertidaksamaan min X kuadrat tambah 2X tambah 3, diperoleh ini pernyataannya salah. Artinya titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, berarti daerah yang di dalam ini bukan penyelesaian, berarti yang penyelesaiannya adalah yang di luar. Ya, maka kita arsir bagian yang di luar. Nah, seperti ini. Nah, kita ingat lagi tadi pertidaksamaannya itu adalah lebih dari, tidak memakai sama dengan ya, cuma lebih dari. Kalau lebih dari berarti garisnya putus-putus, kecuali kalau lebih atau sama dengan, maka garisnya adalah tidak putus-putus. Nah, kalau ini karena hanya lebih dari, berarti garisnya adalah putus-putus. Nah, seperti ini. Maka daerah yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian.